Sekali lagi, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu, like terus komen, terus diklik tombol loncengnya kalau kalian tahu aku upload langsung nonton ya. Jangan dinanti-nanti, nanti malah lupa. Jangan lupa juga nih follow Instagram aku @windyjunita. Terus aku punya all-shop juga nih, namanya @twinqueen91. Ini nih, follow juga ya guys. Makasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Windy Junita. Hai Guys, jangan lupa sebelum nonton, jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe. Terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terus diklik tuh loncengnya, biar kalau misalnya aku upload langsung kalian nonton, dapat notifikasinya, oke? Gimana nih kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Oh iya, ada hampir 3 mingguan ini kondisi badanku kurang fit, jadi nggak setiap hari atau nggak produktif gitu ya, karena emang lagi sakit. Terus 2 minggu yang lalu juga sempat dirawat, dan alhamdulillah sekarang udah mulai pulih lagi. Jadi sekarang aku mau membuat konten lagi buat kalian, semoga konten ini bermanfaat. Nah, kali ini aku mau reaction, bukan reaction sih. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk merenovasi rumah yang memang tadinya bawaan dari developernya kayak gini gitu ya. Maksudnya tampak depannya tuh kayak harus kayak gini, nggak boleh diganti, tapi kan di dalamnya kalian bisa renovasi. Langsung aja kita tonton videonya sambil aku reactionin ya. Oke, makasih. Hai, jumpa lagi di arsitektur. Di episode kali ini kita mau ngebahas satu tema yang mungkin banyak dari kalian pengen tahu nih. Kalau lo beli rumah tanahnya 72, bangunannya 2 lantai dari developer, habis itu lo mau lo renov nih rumah supaya lebih menarik dalamnya, tapi lu juga punya pantangan dari developer. Kenapa? Karena fasad rumah lu nggak boleh diubah terlalu banyak. Nah, episode ini yang paling cocok buat lo. Jadi ini sekarang kita lagi ada di rumahnya salah satu tim arsitektur. Rumahnya Arga Putra nih. Ini dia tim editor dia sama tukang milih makanan. Nah, lu bisa lihat nih. Ini rumahnya ini standar developer. Fasadnya nggak boleh diganti, tapi dalamnya diubah sama dia. Seperti yang gue ceritain dulu, di tim arsitektur ini ada satu orang arsitek lagi kan, si Arga Putra. Cuman dia nggak mau jadi host, pemalu orangnya. Ya, kita masuk ke dalam. Sebenarnya waktu itu si Arga nih cerita sama gue, dia pengen ngambil rumah yang tanahnya 84. Cuman dia belinya yang 72. Lo tau kenapa? Karena dia beli motor kayak gini nih. Jadi kadang-kadang emang hobi bisa mengalahkan luas tanah lo. Ya benar banget, kadang-kadang hobi itu mengalahkan segalanya guys. Benar banget. Tapi saran juga sih, walaupun misalnya memang itu hobi kalian, tapi tetap harus ada prioritas. Jadi biar uangnya jelas, jadi cukup buat kemana-mana gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan ngikutin hobi, tapi uangnya pas-pasan, terus yang prioritasnya terbengkalai. Bener kan? Lanjut, kita nonton lagi. Karena si temen gue ini hobinya itu motor, dia taruh di sini lampu-lampu yang banyak nih. Gunanya buat apa? Gunanya itu untuk ketika dia moles-moles motor, dia bisa bener-bener terang banget kalau malam. Jadi garasi itu juga bisa lo pakai
lu fungsiin buat hobi-hobi lu pada. Nah itu mesti lu pikirin juga lighting-lightingnya. Nah kalau lu punya rumah kayak gini, lu mesti mikirin juga kan gimana tempat naruh AC-nya. AC-nya itu ditaruh di sini sama dia bentuknya masih manis. Jadi kalau lu punya rumah tipe 72, apalagi yang kecil-kecil, tentu banyak keterbatasannya kan. Salah satunya yang mesti lu pikirin adalah gimana cara lu naruh AC. Di sini kalau bisa lu lihat, ini kanopinya pakai besi baja. Habis itu dikasih besi hollow 4x6. Habis itu di atasnya itu pakai alderon. Lo kalau mau bikin kanopi-kanopi kayak gini tuh harganya kira-kira 800 ribuan lah per meter. Nah ini ada yang unik nih di sini. Ini besi baja yang modelnya C. Tapi kita pengen tampilannya tuh bentuknya kayak H kan. Kenapa bentuknya H? Supaya di sini tebel nih. Lo lihat di sini bisa tebel, keker gitu kanopi lo. Nah diakalin nih sama temen gue supaya tampilannya keren, tapi harganya murah kan. Di sini ditambahin sama dia besi siku. Nah ini curang nih. Tapi ini bisa buat ide lo semua kalau lo pengen bikin kanopi modelnya bagus, keker, tapi murah. Ini totalnya kurang lebih 800 ribuan lah semeter kalau bikin kayak gini pakai alderon. Nah, kenapa sih alderon juga mesti lo pakai? Alderon itu ngebikin rumah lo, kanopi lo lebih adem. Kenapa? Karena dia ada rongga udaranya. Jadi kalau lo pada beli rumah nih, mau bikin kanopi, itu lo mesti mikir, material atapnya itu kalau pakai model-model kayak alderon gini, itu akan ngebikin rumah garasi lo lebih adem. Kenapa? Karena dia ada rongga udaranya. Jadi udara panas itu nggak langsung jatuh ke bawah karena satu lapis kan, ini 2 lapis, makanya jadi lebih adem. Standar dari rumah ini sebenarnya kalau lu lihat di situ itu ada roster ya. Itu sebenarnya adalah beranda. Cuman sama temen gue ini dirubah nih fungsinya. Jadi itu bukan dipakai beranda lagi, tapi dipakai buat tempat nyuci baju sih sebenarnya. Tapi dikasih roster supaya udaranya tetap jalan, nggak panas, tapi tampilan fasadnya juga bagus. Nah ini ada tips lagi nih dari temen gue. Di belakang roster itu dikasih lagi sama temen gue kawat nyamuk, supaya nggak ada nyamuk-nyamuk kalau malam-malam kan, lo tau Tangerang kan banyak banget nyamuknya. Tapi tetap dari tampilannya kelihatannya tetap roster. Nah, tampak depan itu nggak boleh digantikan sama developernya, cuma sama yang punya rumah ini diakalin beneran pakai roster kayak gitu. Jadi kan angin tuh masuk, jadi ada sirkulasi udara gitu. Mantap, keren banget nih, inspirasi banget. Nanti kalau misalnya punya rumah, insya Allah lah ikutin yang kayak gini. Manfaat banget coy. Tahu nggak sih guys? Tahu nggak coy? Gue tuh seneng banget setiap kali ada notif dari arsitektur ini. Langsung deh nonton, soalnya bener-bener menginspirasi banget. Jadi banyak banget informasi-informasi yang tadinya gue nggak tahu, dari bahan, dari material segala macem. Jadi tahu gitu ya karena nonton video YouTube-nya dari arsitektur ini. Terus jadi kayak tadi juga tuh kanopi kan. Kalau misalnya pembuatan kanopi yang bener-bener real banget kanopinya gitu ya, itu kan pasti harganya lumayan banget kan. Tapi karena diakalin, terus tampilnya pengen cantik banget, jadi harganya juga lumayan murah kan. Nonton lagi. Ada ide menarik ya, kalau lo semua beli rumah di developer itu biasanya lo cuman dapet carport itu dari semen. Kalau ini sama temen gue diubah nih, dikasih keramik sama dia. Ini sebenarnya hal yang simpel lah. Jadi lu ngerubah sedikit, ngeluarin uang nggak terlalu banyak, tapi bisa ngerubah tampilannya. Nah ini dia pakai keramik model mosaik, ya kan, abu-abu, keren. Jadinya rumah lu berkesan lebih elegan. Nah kita udah masuk nih ke dalam rumahnya. Di sini langsung ada ruang tamu. Nah di ruang tamu ini kalau bisa lihat nih, kalau lu punya rumah yang nggak terlalu besar ukurannya, jadi lu mesti ngakal-ngakalin kan. Kalau tamu lu tiba-tiba datang banyak, ini udah dikasih meja nih. Ya walaupun luas jadi, tanahnya sangat amat minimalis, jadi, tapi si tamu bisa digunakan bisa buat banyak, kan? berbagai kalau bisa lu lihat, apa ada ya tempat penyimpanan nih.
penyimpanan kayak buat gitu, sepatu. jadi lebih Jadi begitu bermanfaat. lu Kayak masuk, tadi kan sepatu lu kalau bisa taruh misalnya sini, ada semuanya tamu jadi tinggal rapi. tarik aja tuh kursi, Ini di rumah kalau temen misalnya gue nggak ini, ada tinggal TV masukin kabinetnya lagi, kan jadi langsung di nggak depan makan gini nih. tempat. Jadi ditaruh sama Keren dia langsung banget. ada TV di Nonton sini. lagi cuy, Ini tuh jangan di sebenarnya skip. kalau tahu ini ada home theaternya nih. Home theaternya sama dia unik nih, ditaruh di sini. Ini bisa dicopot nih. Ya ini seakan-akan sebenarnya seperti kayak tempat speaker kan. Nah ini sini bisa lo buka begini. Nah di dalamnya sini tuh ada speaker nih ditaruh sama dia. Jadi kalau misalnya di sini lo taruh barang-barang gitu, tetap kelihatan akan selalu rapi. Nah kalau rumah lo kecil yang tadi gue bilang storage lo masih banyak. Jadi ini di sini di TV kabinet itu dibikin custom nih sama temen gue. Kebetulan si temen gue ini pemilik dari ahlirumah.id. Lo bisa lihat di Instagramnya. Nah ini dia itu spesialis furniture sebenarnya. Jadi di sini tuh ditaruh sama dia storage. Sorry nih ya berantakan ya. Karena emang harus berantakan. Kenapa harus berantakan? Karena yang berantakan itu semua ketutup. Di sini ditaruh helm di sini karena temen gue suka motor kan. Nah di sini dikasih yang gue bilang tadi. Kalau bisa lihat footage-nya nanti, ini di sini ada subwoofer-nya di sini. Di sini ada speaker-speakernya semua ditata rapi nih, termasuk kabel-kabelnya. Jadi ketika lu mau bikin rumah, lu boleh pikirin deh, lu mau pakai speaker model apa, mau pakai home theater apa enggak. Jadi semua di rumah lu itu semua kelihatan rapi. Yuk kita. Jadi benar-benar banget untuk review atau reactionnya kali ini dengan lahan yang minim, tapi semua tempat tuh sangat bermanfaat, dari dapur, penyimpanannya semuanya itu benar-benar pas banget. Jadi nggak ada lahan yang nggak bermanfaat, semua lahan bermanfaat. Apalagi pencahayaannya juga mantap. Yuk kita masuk ke sini. Ini ada kamar nih. Temen gue ini orangnya agak rapi orangnya. Jadi di sini satu kamar ini karena anaknya belum terlalu besar dan masih tidur sama bapak ibunya. Jadi di satu tempat ini dispesialin banget sama dia untuk ruang bermain anaknya. Di sini bisa lo lihat. Ditaruh semua storage-nya rapi kan di sini. Dibiarin los aja kamarnya supaya pantesan bisa buat dipakai ternyata buat yang mereka punya main. rumahnya Nah, ini itu pakai parket nih ahlinya. modelnya. Jadi semua balik furniture nih tuh ya. Nah, di sini bener-bener ditaruh sama tertata temen rapi gua. banget. Jadi Piano nih di sini, pengen piano Clavinova. Ini bener-bener ukurannya pas. Kenapa ukurannya pas? Aduh. Karena ini dipikir sama temen gue nih. Ketika Jadi dia pengen mau banget naruh punya rumah piano kayak di gitu. sini, dia ukur dulu pianonya, baru dia Pasti tentuin kalian juga pada renovasinya. Jadi pengen ya. kadang-kadang ketika lo ngerenovasi sebuah rumah, Tapi beneran itu ini mesti sangat mikirin bermanfaat barang-barang banget apa sih yang mau lo informasinya. taruh. Jadi Semua semuanya itu detail-detail bener-bener yang ada di perfect pojokan gitu, rumah, seakan-akan fit di semuanya tempatnya. yang ada Nah, di jadi gue lahan cerita rumah itu sedikit ya. Ini tuh bener-bener sebenarnya berguna tadinya banget, sebagian sini bermanfaat itu yang bagian banget. dapur itu Terus adalah kamar. Jadi penggunaan dari lahan sini kayak misalnya sampai kan ke sana, kalau developer itu kan semua misalnya adalah bangunan luas tanah tuh misalnya taman. 72 meter, Nah, sama tapi temen gua, luas bangunannya 15 cuma kesini, separohnya didesain misalnya sedikit cuma 50 meter lubang udara atau di sini. 48 Itu meter, nanti bahkan fungsinya ada itu yang kan 45 seperti meter dibilang kan episode kayak yang gitu. kedua, Tapi tuh ini beneran fungsinya adalah apa? Tapi ini beneran dihabisin, dibangun sedemikian rupa, jadi bener-bener mantul banget. Tempat Gila, keren buat banget. meja makan. Tapi Ini bener-bener buat deh tips aku juga pengen buat banget kepada-kepada tahu ya. nih Jadi, habisnya kenapa di ini sini berapa banyak ya lampunya? kira-kira. Nanti Mudah-mudahan ada si footage-nya Bang tuh, lampu-lampunya arsitekturnya ya. juga Kenapa nonton banyak nih lampu? reactionnya Jadi kalau aku. lu punya rumah itu lampunya itu Nah zaman sekarang kan perumahan tuh ya agak kecil gitu ya. Semakin tahun semakin mengecil luas tanah atau luas bangunan yang dibikin sama developer, bener nggak sih? Nah makanya aku sering banget nonton arsitektur tuh kayak gini, jadi punya inspirasi. Nah ini tuh disisain sama temen gua sebuah taman kecil lah gunanya. Ini dikasih jendela lebar. Kenapa dikasih jendela lebar? Kalau lu pakai jendela lebar, kalau lu mesen aluminium di orang aluminium ya, lu bikin pintu tuh mahal. Makanya lu ngakalinnya pakai jendela yang ukurannya besar. Gitu. Nah ini fungsinya dikasih sama temen gue nih, biasalah temen gue nih agak males ngurusin taman, jadi dipakai sama dia cuman rumput sintetis bohongan gitu. Nah ini bisa ditaruh buat storage buat si sepeda di sini tuh tempatnya. Selain fungsinya buat udara jalan. Ah ini gue kasih saran nih. Walaupun nih temen gue nih men, ya kan mesti gue kasih saran juga. Kalau menurut gue di sini lebih baik tuh dikasih satu lukisan nih. Karena kenapa? Sayang dia udah punya kurva di sini. Kenapa nggak dikasih lukisan di sini? Atau dikasih mungkin wallpaper
yang agak bermotif. Jadi begitu ditembak sama lampu ini, ditambahin sama satu lukisan, bener-bener nge-spot banget gitu. Bener-bener ada daya tariknya. Atau mungkin juga bisa diganti frame yang bulat kaca, berfungsi buat ngelebarin ruangan lo. Walaupun di sini sama temen gue udah dikasih kaca cermin, tapi menurut gue masih kurang. Nah, kita sekarang ada di bagian paling penting di rumah ini. Beda sama acara review-review rumah yang lain, kita maunya ngasih lo sesuatu yang unik-unik nih buat jadi bahan pemikiran lo semua. Di bawah sini itu ditaruh sama temen gua grease trap. Grease trap tuh apa fungsinya? Grease trap itu kalau misalnya rumah lo sering nggak kalau misalnya di sink lo itu ada sumbatan-sumbatan, habis itu lo repot mesti manggil tukang. Nah, kalau ada grease trap kayak begini, itu ngebikin kalau lo ada sumbatan-sumbatan, lo tinggal cek grease trapnya, lo buang sumbatan-sumbatan lemaknya, udah jadi lancar lagi. Nah, ini ada yang seru nih. Kalau lo punya dapur, kalau lo pikirnya detail, ini lo bisa kayak gini nih. Lo bisa taruh tempat buat tempat sampah yang ukurannya itu udah ngepas gitu. Jadi lo beli dulu tempat sampahnya, baru lo bilang sama desainer interior lo mau taruh tempat sampah di sini. Nah ini gue tahu nih, ini sink ini dari IKEA nih. Ini harga mahal nih, 2,5 juta, 3 juta. Tapi nggak apa-apa men, dapur itu kan lo pakai lama. Jadi lo harus modalin dikit lah, lo tambah kayak begini. Jadi tampilannya tuh bener-bener elegan gitu, bener-bener modern, Skandinavian banget, IKEA banget ya kan. Zaman sekarang kan IKEA banget kan semuanya. Nah sekarang nih kalau lihat nih, ini namanya push button nih teman-teman nih. Jadi begitu dibuka dia begitu. Itu ngebikin lo nggak perlu pakai handle lagi dan semuanya itu kelihatannya clean. Jadi tinggal lo pencet doang begini. Nah, kalau lo pakai desainer interior, lo suka ngeliat nggak kalau misalnya lo di dalamnya ya, jadi benar. kitchen cabinet, jadi nggak makan kan? Banyak boleh nih jadi watt listrik buat gitu. lo semua. Jadi mungkin nanti pembayaran listrik juga nggak terlalu mahal, benar. Atau warna kayu kayak gini. Informasinya benar-benar bermanfaat banget. Juga. Terus jangan cuma kelihatan dari luarnya bagus, dapurnya, begitu dibuka lo putih doang gitu kan. Itulah makanya ini kelebihan-kelebihannya kalau lo pakai desainer interior. Mau terus tuh. Wah, di sini ada minuman keras. Lanjut, nih. Coy, nonton lagi. Gue bilangin nih kameramen gue jangan suka minum. Cuman susah dibilanginnya, ya kan? Nah, ini tempat buat dia naruh minuman-minuman keras. Nah, ini kalau di sini sama aja nih ada storage. Nah, di sini ada yang unik nih. Di sini kalau lu buka, nih lu lihat nggak? Ini ada cerobongnya nih. Cerobong ini tuh dibuang ke atas gitu. Jadi semuanya ini lu punya asap di sini kebuang langsung keluar rumah. Nah, ini juga ngakalin nih. Kalau lu pakai cooker hood lo ekonomis berarti murah, lu sembunyiin aja sekalian kayak gini. Jadi nggak kelihatan cooker hood lo. Jadi lebih manis kan kelihatannya. Padahal sebenarnya ada cooker hoodnya dan ditambahin sama cerobong kayak gini nih. Lu lihat nih, kalau lu bayangin ini putih-putih gitu, pasti kurang bagus kan kalau apelnya putih doang standar banget. Tapi ini begitu dibuka kan tetap kelihatan mewah. Nah, di sini kalau bisa lo lihat, ini kan tempat buat microwave. Kalau di sini apa nih bolong-bolong nih? Jadi ini tempat khusus buat makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau. Makanya sama temen gue dikasih nih bolong-bolong begini, ya. Jadi makanan-makanan yang bau nggak akan bisa cepet bau kalau misalnya lo kasih ada lubang udaranya begini. Nah, di sini ada satu storage lagi. Itu tempat buat naruh aqua, gas gitu. Jadi sekarang kan kalau lo beli aqua kan nggak mungkin belinya cuma belinya cuma satu. Lo punya aqua kan nggak mungkin belinya cuma satu. Lo mesti punya spare kan. Nah, spare itu bisa lo taruh di sini. Makanya lo kalau bikin dapur itu bener-bener harus lo pikir. Itulah kenapa lo mesti bener-bener pakai desainer interior. Kenapa? Kalau nggak, dapur lo cuma sekedar dapur aja, nggak ada teknologinya. Nah, ini ditaruh sama dia di sini satu tempat kotakan begitu untuk kulkas. Ukurannya juga udah dipasin banget sama dia. Nah, bisa di sini ada buat microwave, dikasih bunga-bunga palsu. Gue nggak suka sih sebenarnya, tapi ya oke lah. Jadi bisa lo kasih sesuatu yang lain kan sebenarnya. Nah, ini di sini kalau misal lo lihat nih ada yang lebih unik lagi nih. Jadi ini inspirasi juga nih buat lo nih teman-teman. Jadi ini tuh sama dia, ini tuh sebenarnya ada kotakan semen nih. Di sini muterin, di sini tetap keramik nih, tetap keramik yang sama keramik yang lantai ini. Fungsinya apa? Lo suka denger nggak kalau misal, wah
kitchen set gue rayapan man. Wah, atau man, kitchen set gue kenapa ya cepet banget lapuk, rusak air. Karena lo nggak bikin bawahan kayak gini nih. Begitu lo bawahannya bener-bener beton, jadi kan nggak bakal cepet rusak. Ini inspirasi yang menarik nih buat lo semua. Nah, di sini ada satu lagi nih. Ini pencetannya lucu banget nih. Dia bisa begini, langsung kebuka. Tuh, ya keren ya. Nah, di sini dikasih lagi tempat buat dispenser. Cuman ya itu dia, temen gue kan anak motor men. Dia lebih mentingin beli knalpot baru daripada ganti dispensernya udah jelek nih. Ya mesti zaman sekarang kitchen lo udah modern gini, apa ya? Lu beli dispenser yang gak usah pakai ngangkat ke atas lah. Ini kenapa di atasnya ini abu-abu aja? Ini bukan tembok teman-teman. Jadi ini adalah gypsum. Jadi satu saat nanti temen gue ini mau gedein lagi ke atas, dia masih punya space nih. Sama dia di sini dikasih HPL yang sama warnanya sama yang kitchennya. Habis itu dikasih lampu-lampu lagi. Ditaruh lah di sini satu foto perkawinan yang mesra banget di meja makan. Gunanya apa? Supaya kalau lo mikirin cewek lain, lo kembali lagi sama bini lo. Nah, yuk kita naik ke atas yuk. Ini ada yang lucu nih di sini. Lo tahu nggak apa? Jadi temen gue ini cinta banget sama bininya, sama keluarganya. Pokoknya ini bisa contoh buat lo. Semua suami tuh harus cinta sama istrinya. Nggak boleh nggak boleh selingkuh. Awas. Buat semuanya nih ya. Personal. Nah, personalnya itu adalah foto-foto keluarga yang unik. Nah, lu bisa contek tuh ide-ide foto keluarga yang unik, habis itu lo aplikasiin nama rumah lo. Jadilah kayak gini nih, lucu kan? Nah, kita nih ada sekarang di lantai kedua dari rumah ini. Lu bisa lihat nih, di sini sama temen gue dibikin satu kamar buat main game. Temen gue nih doyan banget main PS. Sederhana aja, cuma dikasih sofa di sini. Habis itu dikasih tempat PS kecil di sini. Yang unik adalah lemari ini nih. Lemari ini nih satu ini difungsiin buat pakaiannya anak-anak kan. Nah, di bagian sininya buat naruh mainan anak-anak nih atau pajangan-pajangan nih. Nah, cuman ini palsu semua men. Ini palsu nih. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata ini adalah lemari bolak-balik. Kalau misalnya lu lihat di sininya, yang baliknya itu adalah buat di sini. Nah, ini baru bisa dipakai nih, bisa dibuka nih yang sebelah sininya. Kalau sebelah sana nggak bisa, yang sininya jadi palsunya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ini karena rumah sempit kan. Jadi ini tadinya tuh sebenarnya kamar utama nih dari rumah temen gue. Ini adalah kamar mandi utamanya di sini. Tapi dibobok sama dia di sini, dibobol, ditambahin lemari ini sebagai si penyekat kamar. Ini tips yang bagus juga buat kalian nih. Jadi lo punya tipe 72, lo emang bener-bener harus banget ngakalin kayak gini-gini. Ini bagian di sini adalah yang gue bilang tadi di depan. Ini adalah tempat buat nyuci, buat jemur-jemur pakaiannya. Kan kalau teknologi mesin cuci sekarang mah udah hampir banget kering. Jadi cukuplah di sini buat jemur-jemur. Nah, jadi ini sebenarnya di bagian sini itu adalah si tembok kamar utama. Dibobol nih sama temen gue di sini. Tadinya kan berarti ini bagian sini kamar utama semua. Nah, ini dikasih yang tadi gue bilang lemari itu. Di situ tadi ada kamar mandinya. Kamar mandinya itu kamar mandi utama sebenarnya. Nah, di sebelah sini tuh balkonnya buat si kamar utamanya. Cuman sama temen gue diubah jadi tempat buat cuci dan jemur di sini. Di sini masih ada nih ruang pembantunya. Setelah itu di bagian sebelah sininya itu didak abis nih sama temen gue di atas dapur tadi, ya kan? Jadilah kamar utamanya. Ini di sini dikasih satu lemari pakaian nih, lemari pakaian. Dipakai handle-nya lucu juga. Sama ini dipakai untuk rias. Nah, itu yang gue bilang, kalau lu punya kamar utama walaupun kecil, lo harus nyediain kamar rias buat bini lo, kalau nggak marah-marah mulu ya kan. Habis itu di lantainya dia pakai parket. Nah, ini juga solusi yang murah meriah nih. Kalau lu pakai parket ini kan nggak terlalu mahal nih vinyl kayak gini, tapi bisa ngebikin rumah lo jadi lebih homey, apalagi di kamar tidur utama. Kenapa kamar tidur utama harus homey? Karena itu tempatnya emang harus homey lah pokoknya. Nah, ini ada tips lagi yang unik nih di kamar ini. Adalah begini. Ini dinaikin. Di sini dinaikin nih 15 cm nih. Gunanya supaya apa? Supaya lo ketika ngepel
itu nggak ngenain kasur lu nih. Jadi matrasnya tetap ada di atas, tapi posisi dari si matras ini tetap ada di bawah. Kenapa? Supaya kamar ini tetap kerasa luas. Karena ini kamar kan nggak terlalu besar. Ini adalah hasil kamar dari renovasian yang di bawah tadi itu. Kalau lu bisa bayangin, ini ada letaknya di atas meja makan. Di bagian sini ditambahin satu meja. Meja ini adalah saksi sejarah dari arsitektur karena temen gue banyak ngedit di sini. Nah, ini tips lagi nih buat orang yang umurnya 30 tahun ke atas. Tahu gak lo apa? Lo taruh foto lo sama bini lo lagi mesra-mesranya. Jadi kalau lagi marah-marah, ya kan, duit belanjaan kurang, suruh pada ngeliat begini. Bisa senyum lagi. Nah, ini sekarang gue mau panggil nih temen gue. Lo lihat tuh, ya kan, dia ini yang punya rumahnya. Dia Oke lah kalau kayak gitu guys, segitu aja reactionnya untuk renovasi rumah dari developer yang bentuknya harus wajib seperti developer dan renovasi dalam rumahnya. Jadi langsung mantap, jadi mantap jiwa banget. Segitu aja kita reactionnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau enggak kalau misalnya kalian pengen request aku reaction atau bikin konten yang lain, boleh, silahkan diisi di kolom komentar. temen gue ini agak shy guys. Nah, jadi Yok nih gue mau nanya-nanya nih. Ini temen gue namanya Arga nih, tapi gue panggilnya dia Yok. Yok nih, kalau mau bikin kitchen set kayak begini, habisnya berapa duit sih? Total untuk membuat kitchen set ini sih kemarin habis sekitar 40 juta. 40 juta? 40 juta. Oke. Dengan kualitas yang cukup awet lah. Cukup awet ya? Iya. Dapat nih semua nih sampai apa semen-semennya? Kurang lebih semuanya dapat semua, sampai top table semua. Cuman belum termasuk ini ya. Enggak. Jadi kalau misalnya sekarang orang mau bikin desainnya sama lo, gimana tuh biayanya? Biaya desainnya bisa gua kasih free asal subscribe channel ini dan bangunnya pasti sama gua. Nah, jadi kalau lo bikinnya sama si Doyok nih, bikin sama dia dan lo subscribe channel ini, lo dapet biaya desain yang gratis. Kalau lo pada tertarik untuk ngebikin dapur kayak gini atau renovasi-renovasi gini, lo bisa hubungin temen gue nih, di sini nomornya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, and share video ini supaya kita semua makin semangat. Ciao!